Gerong apa geromong ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga kita selalu sehat dan Amin. terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita belajar bertatap maya melalui aplikasi Google Meet. Kita akan belajar, Pak Guru mohon meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi anak-anak tetap semangat belajar karena tugas kita sebagai generasi muda yaitu membekali diri dengan pengetahuan agar kita bisa menjadi generasi penerus yang baik, yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Sebelum pelajaran dimulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada saat kalian masuk ke room Google Meet, pastikan suara dimute-kan ya, dinonaktifkan dulu. Suara dinonaktifkan. Ya, coba yang suaranya masih bunyi dinonaktifkan. Kalian bisa lihat ada gambar mic di bawah ya, gambar mic di bawah. Itu diklik saja. Kalau gambar mic-nya masih warna hitam, berarti kamu mic-nya masih aktif. Tapi kalau sudah gambar putih, kemudian ada garis silang satu, berarti sudah tidak aktif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan pada saat nanti Pak Guru menjelaskan, silahkan diperhatikan dengan baik, dengan teliti. Kemudian jangan lupa, misalnya ada hal-hal yang dirasa penting boleh dicatat, kalian bisa membawa buku catatan. Jadi kalau ada hal-hal yang penting bisa kalian catat di buku catatan sehingga nanti tidak akan lupa. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang, akan mengulang sedikit materi karena ini materi dasar yang harus kalian kuasai. Jika nanti kalian melangkah atau materinya bertambah tetapi materi dasarnya belum dikuasai, nanti akan kesulitan. Kita akan belajar mengulangi lagi yaitu tentang bilangan bulat, bilangan positif dan bilangan negatif. Tetapi Bahasan tidak akan mengawali dari awal apa itu bilangan bulat, kemudian cara membacanya, tidak. Tetapi kita akan langsung ke operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Oke, Bahasan hentikan dulu. Lanjut ke sini. Ya, kelihatan ya. Operasi hitung bilangan bulat ini adalah materi kelas 6, materi dasar dan materi pokok yang ini nantinya akan selalu kalian gunakan ya. Seterusnya. Jadi materi dasar ini nanti akan selalu digunakan seterusnya. Nah, operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Mohon diperhatikan, ada beberapa yang Bahasan tandai dengan warna berbeda yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada operasi hitung penjumlahan apabila ya, jika tandanya sama,
maka dikerjakan dengan dijumlahkan. Ingat ya, jika tandanya sama, maka dikerjakan dengan cara dijumlahkan. Ya. Kemudian hasilnya mengikuti tanda dari soal. Misalnya soalnya positif ditambah positif, ya karena tandanya sama, maka ya di sini dijumlahkan kalau tandanya sama. Jadi kalau tandanya sama itu dijumlahkan, kemudian hasilnya mengikuti tanda dari soal. Ya, hasilnya mengikuti tanda dari soal. Kalau soalnya positif ditambah positif, maka hasilnya juga positif. Kalau negatif ditambah negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi pertama yang harus diingat itu adalah tandanya dulu. Tanda dari soal itu sama apa tidak? Antara huruf pertama, angka pertama dengan angka kedua itu sama apa tidak? Jika tandanya tidak sama, maka tidak masuk kategori ini. Jadi kita akan bahas dulu yang tandanya sama. Jika tandanya sama, maka dikerjakan dengan cara dijumlahkan. Kemudian hasilnya mengikuti tanda dari soal. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua, jika tandanya berbeda, ya ini tandanya berbeda. Jika tandanya berbeda, maka dikerjakan dengan cara dikurangi. Loh, Pak, ini kan penjumlahan, ya betul. Penjumlahan, tetapi karena tandanya berbeda, maka dikerjakan dengan cara dikurangi. Ya, dikerjakan dengan cara dikurangi. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya mengikuti tanda dari angka yang terbesar. Ya, ingat, jadi ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika tandanya sama, maka dijumlahkan, hasilnya mengikuti tanda dari soal. Kemudian jika tandanya berbeda, maka dikerjakan dengan cara dikurangi, dan hasilnya mengikuti angka yang paling besar. Jika tandanya berbeda, dikurangi, kemudian hasilnya mengikuti angka yang paling besar. Paham ya? Sekarang lanjut ke contoh. Nah, ini contoh. Ya, masih ingat? Jika tandanya sama, maka dikerjakan dengan cara menjumlahkan. Kita lihat pada contoh yang nomor 1. Nomor 1, 5 ditambah 7. Ya, 5 ditambah 7 ini kan tandanya sama. Positif ditambah positif. Ya, jika tandanya sama, maka dikerjakan dengan cara menjumlahkan. Berarti ini tinggal dijumlahkan. Ya, 5 ditambah 7 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Ya. Hasilnya juga mengikuti, karena di depan positif dan positif, maka hasilnya positif. Ya, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. 16 positif ya, masih positif, ditambah 9. 16 ditambah 9. Positif ditambah positif, maka dijumlahkan dengan cara dikerjakan dengan cara menjumlahkan. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Tandanya juga mengikuti soal, karena soalnya positif, maka tandanya hasilnya juga positif. Nah, sekarang misalnya contohnya negatif, bagaimana? Sama. Kalau tandanya masih sama, maka dikerjakan dengan cara menjumlahkan. Ini misalnya negatif 8. Negatif 8 ditambah dengan negatif 10. Tandanya sama, ini negatif, di belakang juga negatif. Maka ini dikerjakan dengan cara menjumlahkan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tandanya mengikuti, karena soalnya negatif, maka hasilnya juga negatif. Ya, ini 8, negatif 8 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 18. Yang nomor 4 masih sama.
negatif 15 ditambah negatif 6. Ya, ini negatif 15, negatif bilangan ditambah dengan negatif lagi, tandanya sama. Ingat tadi yang perlu diperhatikan, jika tandanya sama, maka dikerjakan dengan cara menjumlahkan. Jadi ini dijumlahkan 15 ditambah 6. Hasilnya berapa? 21. Tapi ingat tandanya, karena tandanya negatif semua, hasilnya juga negatif. Nah, sekarang kalau misalnya tandanya berbeda, tadi ya yang perlu diperhatikan tadi, kalau tandanya berbeda dikerjakan dengan cara bagaimana? Dikerjakan dengan dikurangi dan hasilnya mengikuti angka yang terbesar. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, lihat contoh yang pertama, ini tandanya berbeda. Negatif ditambah positif. Di depan negatif, di belakang positif. Tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, berarti dikerjakan dengan cara dikurangi, ya, dikurangi. Kalau dikurangi itu berarti yang kecil dikurangi yang besar, apa yang besar dikurangi yang kecil? Kalau kecil dikurangi besar nggak bisa ya, berarti yang dikurangi itu yang besar. Yang besar dikurangi yang kecil. 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 itu kan 2. Nah, sekarang lihat. Dari soal ini, soal tadi, angka yang paling besar tandanya positif apa negatif? Ingat, oh angka yang besar ini 7. 7 ini tandanya positif, berarti hasilnya juga positif. Ya, sehingga negatif 5 ditambah dengan 7 itu sama dengan 2. Ingat ya, jika tandanya berbeda, maka dikerjakan dengan cara dikurangi dan hasilnya itu mengikuti angka yang besar. Angka yang besar positif, berarti hasilnya positif. Sekarang contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2. Negatif 16. Negatif 16 ditambah 9. Ingat, ini tandanya berbeda lagi. Negatif ditambah positif. Jika tandanya berbeda, maka dikerjakan dengan cara dikurangi. Dan hasilnya mengikuti angka yang besar. Sekarang dilihat dulu. Contoh yang nomor 2 ini, angka yang paling besar, tandanya positif apa negatif? Ini. Nah, yang besar itu 16. 16 tandanya negatif, berarti nanti hasilnya juga negatif. Kemudian kalau sudah, jika tandanya berbeda dikurangi. Kalau pengurangan berarti yang besar dikurangi yang kecil. 16 dikurangi 9. Ya, sama dengan 7. Nah, 7 ini positif apa negatif? Nah, mengikuti, karena yang besar itu negatif, maka hasilnya juga negatif. Sehingga negatif 16 ditambah dengan 9 sama dengan negatif 7. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Ingat, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dikerjakan dengan cara menjumlahkan kebalikannya. Ingat, kalau pengurangan dikerjakan dengan cara menjumlahkan kebalikannya. Ya. Contohnya misalnya nomor 1. 6 dikurangi negatif 9. Tadi kalau pengurangan dikerjakan dengan cara menjumlahkan kebalikannya. Berarti 6, sehingga operasi hitungnya menjadi yang tengah ini. 6 masih sama, 6. Dijumlahkan, berarti ini jadi dijumlahkan. Ditambah kebalikan. Kebalikan dari negatif itu apa? Positif. Ya, kebalikan dari negatif itu positif. Sehingga negatif 9 dibalik menjadi positif 9.
Ya, oleh karena itu soalnya menjadi 6, 6-nya masih sama, 6-nya tidak berubah. Kan menjumlahkan kebalikannya, berarti yang diubah itu yang belakang, bukan yang depan. Ya, yang diubah itu yang belakang, menjumlahkan kebalikannya. Berarti 6 ditambah 9. Sehingga menjadi 15. Ya, perhatikan ya. Jika pengurangan dikerjakan dengan cara menjumlahkan kebalikannya. Dijumlahkan dengan kebalikannya. Kebalikannya dari negatif 9 apa? Positif 9. Sehingga menjadi 6 ditambah 9. Sama dengan berapa? Sama dengan 15. Tuh. Contoh yang kedua. Negatif 10 ditambah dikurangi 9. Negatif 10 dikurangi 9 sama dengan negatifnya masih tetap karena ini yang di depan. Jadi yang diubah itu yang di belakang. Dijumlahkan dengan kebalikan, ya. Ini jadi penjumlahan, ini jadi kebalikan. Dijumlahkan dengan kebalikan. Sehingga menjadi negatif 10 ditambah kebalikannya positif apa ini? Negatif. Ya. Kebalikannya positif, negatif. Sehingga menjadi negatif 10 ditambah negatif 9. Nah, ingat tadi penjumlahan. Jika tandanya sama, penjumlahan, maka dikerjakan dengan cara dijumlahkan langsung. Ya, berarti ini 10 ditambah 9 sama dengan 19. Ya. Jadi negatif 19. Tandanya sama. Ingat ya tadi penjumlahan, jika penjumlahan kemudian tandanya sama, maka dijumlahkan hasilnya mengikuti soal. Negatif ditambah negatif sama dengan negatif 19. Sampai sini paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung campuran. Nah, ini yang kemarin bahasan koreksi tugas kalian masih banyak yang belum dipahami. Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagiannya sudah betul. Hanya saja mana yang harus didahulukan itu belum betul. Nah, jika operasinya operasi hitung campuran, campuran itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya, jika ada perkalian, kemudian ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan. Ada 4 ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jika ada 4 itu tadi, maka harus bagaimana? Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jika operasi hitung campuran, maka kalian harus mengingat langkah 3 ini. 1, 2, 3, urut-urutannya. Urutan yang pertama, sebentar ya. Ya, Pak Hasan lanjutkan. Jika operasi hitungnya adalah campuran, maka harus diperhatikan, yaitu langkahnya dimulai dari nomor 1 dulu. Ya, nomor 1 apa? Nomor 1 ini tanda kurung. Jadi tanda kurung itu harus diutamakan. Ya.
Jika dalam soal hitung campuran ada tanda kurung, ini aja situ aja. Oke. Ya, jika tandanya tanda kurung, ya, ada tanda kurung dalam soal, maka itu harus dihitung terlebih dahulu. Ya, jadi urutannya ini ya, anak-anak. Urutan yang pertama yang dikerjakan dulu adalah tanda kurung. Urutan kedua itu perkalian atau pembagian. Sedangkan urutan ketiga atau terakhir itu penjumlahan atau pengurangan. Ya. Jadi ingat, urutan yang pertama pada operasi hitung campuran yang dikerjakan adalah tanda kurung terlebih dahulu. Urutan yang kedua ini perkalian atau pembagian. Sedangkan urutan yang ketiga itu penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, kita lihat contoh. Nah, ingat, contoh ini Pak Hasan ambil dari soal di LKS kemarin yang nomor 1A. Ya. Ingat, kalian lihat di contoh yang nomor 1 ini, 31 kali 9 dibagi 3 ditambah 22. Ingat ya, tadi urutan yang pertama tanda dalam kurung, urutan yang kedua perkalian atau pembagian, dan urutan yang ketiga itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, di urutan yang pertama tanda kurung ternyata tidak ada. Kan di sini tidak ada tanda dalam kurung. Ya. Jadi urutan yang pertama tidak dipakai. Karena tanda dalam kurungnya tidak ada, maka kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Langkah yang nomor 2 itu perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada perkalian atau pembagian. Pak Hasan kasih warna biru. Seperti tadi ya. Ingat, ini tanda kurung, Pak Hasan kasih warna merah. Kemudian perkalian pembagian, Pak Hasan kasih warna biru, dan penjumlahan atau pengurangan dikasih warna orange. Nah, ini perkalian dan pembagian warnanya biru. Artinya apa? Perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Maka kita kerjakan dulu dari depan. Kalau posisinya sama-sama kuat, ya, maka kita kerjakan dulu dari depan. Sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 31 dikali 9. 31 kali 9 sama dengan, ini di bawahnya 279. Ya, 279. Nah, setelah itu hasil ini kita bagi dengan 3. Kan ini masih pembagian. Jadi posisinya kita masih melangkah di nomor 2. Perkalian atau pembagian. Ya, kita masih melangkah di nomor 2, perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Sehingga hasil tadi, hasil perkalian ini 279 kita bagi dengan 3. Ya. Kita masih di warna biru, masih di langkah nomor 2. Nah, 279 dibagi 3 hasilnya 93. Nah, karena perkalian dan pembagian sudah habis, maka kita melangkah ke langkah nomor 3, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan. Di sini hanya ada penjumlahan, sehingga tinggal dijumlahkan. 93 ditambah dengan 22, hasilnya 115. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi langkah-langkahnya tadi diingat,
Yang pertama itu tanda kurung harus didahulukan. Setelah tanda kurung habis, baru yang kedua perkalian atau pembagian. Nah, setelah perkalian atau pembagian, baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Bahasan kasih contoh yang ada tanda kurungnya. Ini juga masih bahasan ambil dari soal LKS, kalau tidak salah nomor 1C. 17 ditambah 23 kali 24 dikurangi 65. Ingat, 17 dan 23 ini berada di dalam tanda kurung. Meskipun di sini penjumlahan, ingat ya, meskipun penjumlahan, tetapi karena posisinya ada di dalam tanda kurung, sehingga dia harus didahulukan. Ingat urutannya, posisinya adalah yang pertama tanda dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, dan yang ketiga penjumlahan atau pengurangan. Sehingga yang merah ini, pasien kasih tanda merah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. 17 ditambah 23, ya, tanda dalam kurung. 17 tambah 23 sama dengan 40. Ya, ini 40. Nah, setelah tanda dalam kurung habis, langkah berikutnya kita melangkah ke nomor 2, yaitu perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Nah, sehingga 40 dikali 4. 40 dikali 4. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 160. Perkalian habis, berarti kita lanjut ke penjumlahan atau pengurangan. 160 dikurangi 65, sehingga hasilnya 95. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, ini contoh ini itu semuanya baru bilangan bulat positif. Kemudian kalau bilangannya bilangan bulat negatif seperti apa? Oke. Yang perlu diingat pada saat bilangannya bilangan bulat negatif, Hasan akan bagikan layar dari HP. Pakai apa ya, biar bisa nulisnya pakai ini. Bisa dilihat ya. Bentar, hapus dulu yang ini. Oke. Ya. Misalnya seperti ini. Tadi operasi hitung bilangan campuran yang melibatkan bilangan positif dan bilangan negatif. Yang perlu diingat, jika perkalian, ya, perkalian, bisa dibaca ya. Jika tandanya sama, perkalian itu jika tandanya sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Ya, jika tandanya sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sebentar, ini tak balik bisa enggak? Nah, malah kecil ya.
Nggak usah, gini aja, biar kelihatan semua. Sekali lagi ya, jika tandanya sama, perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Sebagai contoh, kalau tandanya sama misalnya, ini perkalian atau pembagian. Misalnya 5 kali 4. Tandanya sama enggak ini? Sama ya, positif kali positif. Maka hasilnya 5 kali 4 berapa? 20. Iya, 20. 5 kali 4 itu 20. Kan tandanya sama. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. 5 kali 4 tandanya sama. Positif kali positif, maka hasilnya positif. Demikian pula kalau tandanya misalnya sama-sama negatif. Negatif 2 kali negatif 6 sama dengan, ini sama-sama negatif ya, negatif 2 kali negatif 6, hasilnya negatif apa positif? Negatif. Negatif. Ayo, kalau tandanya sama tadi apa? Ya, positif. Positif. Kalau tandanya sama, positif, sehingga negatif 2 dikali negatif 6 itu sama dengan 12. Paham ya? Ingat, perkalian dan pembagian. Ini untuk perkalian dan pembagian. Jadi, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian contoh lagi. Ini pembagian misalnya. Pembagian misalnya 20 dibagi berapa? Dibagi 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Iya, 10. 20 dibagi 2, 10. Ingat, ini kan tandanya sama. Positif dibagi positif. Sama dengan positif juga. Nah, sekarang kalau tandanya berbeda misalnya. Berapa? Negatif 30. Tandanya negatif maksud bahasa. Sama tapi negatif. Dibagi negatif 5. Yo, negatif 30 dibagi negatif 5. Berapa hasilnya? 6. Berapa? Ya, hasilnya 6 atau positif 6. Jadi, di perkalian dan pembagian berlaku aturan jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Meskipun negatif dibagi negatif, negatif kali negatif, itu hasilnya tetap positif karena tandanya sama. Tetapi jika tandanya berbeda, ya, jika tandanya berbeda, maka dia akan menghasilkan angka negatif. Sebagai contoh, ini kasih merah. Misalnya negatif berapa? Negatif 24, pembagian dulu ya, dibagi 6. Negatif 24 dibagi 6. Ini tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda tadi hasilnya apa? Negatif. Iya, hasilnya negatif. Kawan, digulung aja. Atasnya. Oh, yang panjang. Nanti nunggu bentar lagi. Ya. Ya, saya lanjutkan. 24 negatif 24 dibagi 6. Negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. 24 dibagi 6 berapa? Yo, ya, ini sama dengan berapa? 8, kok banyak sekali? 4. Ya,
negatif 20. Hasilnya negatif. Maaf. Nah, hasilnya negatif. Negatif 24 dibagi 6 sama dengan negatif 4. Ya, ini kan tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Maka hasilnya negatif. Ya. Perkalian juga sama. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Misalnya 9 kali negatif 5. 9 kali negatif 5. Hasilnya negatif apa positif? Negatif. Iya, negatif berapa? Negatif 45. Oke, negatif 45. Bagus. Bentar. Ya, paham ya? Nah, ini itu nanti berlaku juga di operasi hitung campuran. Jadi pada saat operasi hitung campuran, kemudian kalian menjumpai tadi, misalnya perkalian pembagian, maka itu aturan itu tetap berlaku. Tetapi perlu diingat pada saat kalian menemukan operasi hitung campuran, aturan yang pertama dipakai yang 3 tadi. Jadi aturan yang pertama yang didahulukan adalah tanda dalam kurung, kemudian yang kedua setelah tanda dalam kurung itu perkalian atau pembagian, kemudian yang ketiga setelah perkalian dan pembagian yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tuh. Nah, sampai sini dulu sebelum dilanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan kalau mau bertanya, kita sambil latihan angkat tangan. Di bawah, kalian lihat di bawah, itu ada gambar tangan. Ada gambar tangan. Kelihatan nggak ada gambar tangan? Ada ya? Ada gambar tangan ya? Ini masuk ke sini tadi. Ya, ada gambar tangan di bawah. Saya share di sini, coba seluruh layar. Oke. Nah, jika anak-anak ingin bertanya, ya, di sini ada gambar tangan nih. Nah, ini pasien pakai laptop ya. Ini diklik, kalau yang mengacungkan tangan berarti bertanya. Nanti kalau Pak Hasan sudah kasih izin, silakan baru kalian menanyakan. Ya. Ya. Silakan siapa yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Adakah? Mana ini? Belum ada yang angkat tangan ini. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham berarti ya materinya ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Kita akan membahas soal yang kemarin, soal LKS. Ya, yang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Ya, ini juga perlu kalian perhatikan pada saat mengerjakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini langkahnya banyak. Ya, jika bilangan pecahannya, pasien pakai ini bisa enggak ya? Sebentar ya, coba pakai papan tulis virtual.
Nah, oke. Ya. Ya, saya. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini. Sebentar, sabar. Oke. Ya. Lanjut ke ini. Soal yang kemarin ini, ya. 5 susah ya. Susah. 5 per 8 ditambah, susah di sini. Pesan pakai ini saja. Siap. Bentar. Stop. Pasang share-nya dari HP saja. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah ya. Lanjut ke catatan tadi. Oke, lanjut. Dari sini kita akan membahas soal pecahan. Misalnya 5 per 8 ditambah 1 per 2 dikurangi 4 per 5. Jadi baca ya. 5 per 8. Oke. 5 per 8 ditambah 1,5 dikurangi 4 per 5. Ini soalnya di atas. Nah, pada saat kita mengerjakan pecahan, bilangan pecahan, operasi hitung campuran, aturannya tetap sama. Ya, aturannya sama itu artinya kalau perhitungan campuran berarti kita harus melihat pertama tadi adakah tanda dalam kurung, kemudian adakah perkalian dan pembagian, adakah penjumlahan dan pengurangan. Urut-urutannya masih sama. Pertama yang harus kita kerjakan dulu tanda dalam kurung. Kalau ada, kalau tidak ada berarti lanjut ke urutan kedua, perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian meskipun letaknya ada di belakang, kita dahulukan dulu, kita kerjakan dulu. Kemudian kalau perkalian pembagian sudah habis, baru langkah berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut. Pada saat kita mengerjakan penjumlahan, pengurangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan, maka angka penyebut itu harus disamakan, ya. Angka penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bagian bawah. Berarti 8, kemudian 2, kemudian 5. Ini kan penyebutnya belum sama. Ada 8, ada 2, ada 5. Nah, jika penjumlahan dan pengurangan, ini harus disamakan. Menyamakannya dengan cara bagaimana? Mencari KPK. KPK dari 8, 2, dan 5. Di kelas 5 kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran KPK. Ya, nanti bukunya dibuka kembali, cara mencari KPK itu seperti apa. 8, 2, dan 5. KPK-nya itu kita ambil 40. Ya, sehingga semuanya harus dijadikan per 40. Kemudian satu lagi, di sini ada pecahan campuran. Ya, ada
ada pecahan campuran. Ini yang pecahan campuran. Nah, ada dua cara pada saat kita mengerjakan operasi hitung bilangan pecahan jika pecahannya campuran. Cara yang pertama, saya kasih tanda berbeda biar kelihatan. Angka bulat atau bilangan bulat kita pisahkan. Bilangan bulatnya ini di sini adalah 1. Satunya kita pisahkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu bilangan pecahan ini kita jadikan bilangan pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Ya. Sekarang kita coba pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama itu berarti angka atau bilangan bulatnya kita pisahkan. Berarti angka satunya kita pisahkan. Kita pisahkan di luar. Ya. Berarti 1 ditambah ini 5/8 ya, ditambah setengah dikurangi 4/5 ya, satunya dipisahkan. Ini cara yang pertama. Nah, kalau sudah ini 1 masih tetap 1, ininya kita jadikan penyebutnya angka yang sama. Tadi memakai KPK. KPK dari 8, 2, dan 5 berapa? 40. Saya jadikan 40. Ya, semua dijadikan per 40. Kemudian caranya bagaimana? Ingat, cara yang pertama ini, angka 40 kita bagi dengan angka 8. 40 dibagi 8, sama dengan berapa? 5 kan ya? Nah, 5 kemudian dikalikan dengan angka yang atas. Kemudian dikalikan dengan 5. 5 kali 5 jadi berapa? Jadi 25. Berarti bilangan 5/8 kalau dijadikan per 40 menjadi 25/40. Sampai sini paham? Ya. Bilangan 5/8 ya. Bilangan 5/8 kalau dijadikan per 40 menjadi 25/40. Ini sama ya. Karena bawahnya sama, maka bahasan tulis jadi satu angka saja. Ya, 25/40. Nah, sekarang tinggal yang ini ditambah yang setengah. Berarti 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 berapa? 20. Nah, 20. 20 dikalikan dengan atas 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Iya, masih sama 20. Dikurangi. Nah, angka berikutnya berarti 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 berapa? 10. Ayo, 40 bagi 5 kok 10? 40 dibagi 5? 8. 8 kali 4 sama dengan 40. Yo, 8 kali 4 berapa? 32. 32. Bahasa tulis 32 di sini. Sehingga menjadi ini 1 ditambah 25 ditambah 20 dikurangi 32/40. Nah, yang ini kita kerjakan dulu ini. 25 ditambah 20 dikurangi 32 sama dengan berapa? 25 ditambah 20 berapa ya? 40? 45. 45. 45 dikurangi 32. 45 dikurangi 32 berapa? 13. Ya? 13. Betul, 13. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1 plus 13/40. Nah, tanda plusnya ini tidak usah ditulis.
Ya, sehingga angka satunya gabung di sini. Hasil akhirnya menjadi 1/13 per per 40. 40. Ya, betul. Siapa yang kemarin soal nomor 4A betul jawabannya? Yo. Ya. Jadi seperti ini. Ini cara mengerjakan. Ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan, maka penyebutnya harus disamakan dulu. Ya, penyebutnya harus disamakan. Sekarang kita cari yang ada perkalian dan pembagian, biar kalian semua paham. Bagaimana sih cara mengerjakan bilangan pecahan jika perkalian dan pembagian? Kita ambil yang nomor 4D. 4D soalnya setengah, setengah, setengah dibagi 3/4, kemudian kali 2,5 ditambah 1/3. Ini soalnya di atas. Ya. Setengah dibagi 3/4 kali 2,5 ya, dibagi 1/3. Ada 3 jenis pecahan di atas. Ya. Pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa itu yang mana? Pecahan biasa itu berarti ini pecahan biasa. Ini juga pecahan biasa. Ya. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu berarti yang mana? Nah, ini pecahan desimal. Ya. Kemudian satu lagi ada pecahan campuran. Pecahan campuran yang mana? Pecahan campuran yang belakang. Pecahan campuran. Jadi ada 3 bentuk pecahan. Ya. Pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, di situ ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan. Masih ingat tadi urutan di operasi hitung bilangan campuran yang pertama apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Urutan pengerjaan yang pertama kalau bilangannya operasi hitung campuran apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Rizka Aprilia. Kenapa tadi acung? Aku pencet, Pak. Oh iya, kepencet. Ada yang tahu? Tadi urutan yang pertama apa? Ayo, lupa, masa baru tadi lupa. Tanda dalam kurung, betul. Adakah tanda dalam kurung pada soal ini? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada berarti kita lanjut ke langkah nomor 2, yaitu perkalian dan pembagian. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Pembagian di sini, perkalian di sini. Ya. Nah, kalau perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan dulu urutannya dari depan. Ya. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian depan ini. Ya. Nah, ini yang kita kerjakan dulu. Setengah dibagi 3/4. Ya. Setengah dibagi 3/4. Kalau pembagian, nah ini bedanya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan kan kita harus menyamakan penyebut. Tetapi kalau pembagian dan perkalian tidak perlu. Ya. Jika bentuknya pembagian pecahan itu dikerjakan dengan cara mengalihkan kebalikan. Kebalikan sama dengan tadi apa ya? Apa yang kebalikan tadi? Ya. Jadi kalau pembagian bilangan pecahan dikerjakan dengan cara dikalikan kebalikannya. Kebalikannya itu bukan tadi positif jadi negatif, tidak. Maksudnya dibalik. Kalau perkaliannya ini, kalau
kalau bilangan campuran pecahan itu dibalik. Dibaliknya seperti apa? Kita coba. Ya, jadi yang di atas itu yang hijau dikerjakan menjadi bahasan tulis hijau biar sama ya, biar kalian nggak bingung. Kali, nah 3/4-nya posisinya dibalik. Yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Ini menjadi 4/3. Paham ya? Jadi pembagian bilangan pecahan itu dikerjakan dengan mengalihkan kebalikan. Kebalikannya itu bukan positif jadi negatif, bukan, tetapi angkanya yang dibalik. Ya, angkanya yang dibalik. Pak Guru ulangi, biar kalian paham. Ulangi. Setengah, kita akan mengerjakan ini ya. Setengah dibagi 3/4, maka kerjakan dengan cara setengah dikalikan kebalikan. Kali 4/3. Ya, paham ya? Nah, ini tinggal dikalikan. 4 kali 1, 2 kali 3. 4 kali 1 berapa? 4. Ya, 2 kali 3 berapa? 6. 6. Maka hasilnya 4/6. Nih, atau ya, atau ini. Jadi banyak sekali cara yang bisa digunakan. Sebelum dikalikan, carilah bilangan yang bisa dibagi silang. Dibagi silang itu berarti misalnya seperti ini. Ini bisa dibagi enggak? 4 dan 2 bisa dibagi apa tidak? Bisa. Bisa. Kalau bisa berarti kita sederhanakan. Ini dibagi 2, 1. Ini dibagi 2, 2. Pak Guru ulangi. Kita bagi silang sederhanakan. Ini dibagi 2 sama dengan 1. Ini dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian ini bisa dibagi enggak? 1 dan 3. Enggak bisa. Kalaupun bisa hasilnya tetap sama. Ya, hasilnya sama. Berarti sekarang tinggal angka 1/1 dan 2/3. Ini dikalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya. Ini nilainya sama. 2/3 dengan 4/6 itu nilainya sama. Tadi kan 4/6 ya. Dengan 2/3 itu nilainya sama. Ya, coba. 4 kalau dibagi 2 berapa? 2. 6 kalau dibagi 2 berapa? 3. 3. Ya. Jadi bilangan 4/6 itu sama dengan 2/3. Jadi nilainya sama. Walaupun angkanya berbeda tetapi nilainya sama. Ya. Kita misalnya pakai yang ini saja yang sudah disederhanakan. Nah, 2/3 ini 2/3, ini langkah berikutnya. Ini kan hasil dari hijau tadi ya. Hasil dari yang warna hijau. Ini hasilnya ini. 2/3. 2/3 kali, nah kali 2,5. Ayo. Kali 2,5. Kita lanjut yang ini. Kita akan mengalihkan dengan ini, biru. Ya. Nah, pengalinya itu bilangan desimal. Kalau bilangan desimal berarti kita harus ubah dulu menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Sekarang kamu lihat. Pada bilangan desimal ini, angka di belakang koma itu ada berapa angka? 1. Nah, 1 ini. Ya, di belakang koma hanya ada 1 angka. Jika 1 angka, maka jadinya bilangan pecahan itu per 10. Ya,
Jika dua angka akan menjadi bilangan per 100. 100, ini 100 ya. 100. Jika tiga angka, maka dia akan menjadi bilangan per 1000. Ya, tiga angka itu bagaimana? Misalnya 1,234. Ini kan di belakang ada tiga angka di belakang koma. Itu akan jadi per 1000. Ya, ulangi. Sehingga angka 2,5 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi angka 25. 25-nya tetap per, tadi per berapa ya? 10, 100, 1000. 10. Per 10. Ini menjadi angka 25 per 10. Ya, sehingga ini kehapus. Menjadi 2/3 kali 25 per 10. Ada yang bisa dibagi lagi enggak? Biar kita mengalihkannya tidak terlalu besar. Ada yang bisa dibagi silang? Yang bisa dibagi silang mana? Nah, ini dengan ini. 2 dan 10 ya. Bisa dibagi silang ya. Ya, dibagi 2, 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Iya, sehingga hasilnya menjadi 25 per 5 kali 3 berapa? 15. Iya. 25 per 15. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Paham. Oke, siap. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Lanjut ke langkah berikutnya, berarti tinggal angka 25 per 15 ditambah 1 per 3. Ingat, kalau tadi ada bilangan campuran, ini bisa dipisahkan, bisa juga dijadikan pecahan biasa. Ya, tinggal kalian mau pilih yang mana. Ya. Misalnya tadi kan contoh yang tadi sudah kita dipisahkan, sekarang kita jadikan pecahan biasa. Ya, pecahan biasanya di sini. Kita oret-oretannya di sini. 1/3, 1 warnanya merah. 1/3 kita jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, ini dikalikan yang ini. Ini dikalikan. 3 kali 1 sama dengan 3. 3. Hasilnya dijumlahkan dengan bagian atas. Ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Iya, ini menjadi 4/3. 1/3 ya. 1/3 jika diubah menjadi pecahan biasa, dia akan menjadi 4/3. Ini Pak Hasan hapus. Ini Pak Hasan jadikan 4/3. Nah, ya, menjadi 4/3. Kalau sudah, nah ini sudah tinggal dijumlahkan. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Penyebutnya harus disamakan. Salah. Ini kita oret-oretan di sini. 25 per, atau di sini ya, biar dekat. 25 per 15 ditambah dengan 4/3. 25 per 15 ditambah 4/3. Kita jadikan penyebutnya sama. Cari KPK dari 15 dan berapa? 15 dan 3. 15 dan 3 KPK-nya berapa? Nah, nanti yang lupa cara mencari KPK, bukunya kelas 5 dibuka lagi. Ya.
KPK-nya kita pakai angka 15. Ini pakai angka 15. Oke. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya ya, kita bagi ini dengan ini. Jadi seperti ini ya. 15 bagi 15 1. 1 kali 25 masih utuh hasilnya. Berarti ini 25. Ditambah 15 dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. 5. 5 dikalikan dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. 20. Sehingga hasilnya menjadi 25 tambah 20 sama dengan 45 per 15. Oke. 45 per 15. Hop. Belum berhenti di sini. Kenapa? Karena bilangan ini masih bisa disederhanakan. 45 dibagi 15 berapa coba? Ada yang tahu enggak? Ini kan dibacanya 45 per 15 itu 45 dibagi 15. Berapa? 45 dibagi 15 sama dengan 3. Oh ya. Ya, berarti hasil akhirnya sama dengan 3. Oke. Sampai sini paham apa tidak? Ya. Jadi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan bilangan pecahan itu caranya seperti itu. Ya. Nah, nanti pertemuan kita hari ini Pak Hasan rekam, nanti rekamannya Pak Hasan kirimkan supaya misalnya kalian butuh apalagi mengulang lagi penjelasan hari ini, kalian bisa melihat rekamannya. Ya, nanti dibolak-balik biar paham. Kalau sudah paham, baru mengerjakan latihan. Ya, kemudian untuk pelajaran yang lain, Pak Hasan minta ya, karena kan kita belum ada tatap muka. Jadi Pak Hasan minta kalian harus banyak membaca. Ya, kalau pelajaran yang lain kan bisa dibaca, tapi kalau matematika kan butuh penjelasan. Ya, makanya untuk pertemuan Meet kita seminggu 2 kali, nanti kita akan belajar matematika. Kemudian jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, misalnya pelajaran lain, nanti kalian siapkan dulu. Ya, kita kan nanti akan ketemu lagi hari Rabu. Nah, hari ini, setelah hari ini, kemudian hari Selasa, kalian belajar dulu, belajar yang lain juga dibaca. Kalau kamu menemukan sesuatu yang kamu tidak paham misalnya, ini saya tidak paham, kamu catat dulu, atau kamu kasih tanda. Misalnya bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kamu tidak tahu kesimpulan itu apa, itu kamu catat. Nah, nanti di pertemuan hari Rabu, kamu tanyakan ke Pak Guru. Ya, di sesi terakhir seperti ini, nanti kita akan adakan tanya jawab. Siapa saja yang mempunyai pertanyaan, entah itu pelajaran apapun boleh, ya, pelajaran apapun boleh ditanyakan. Ya, nah hari ini setelah Meet, silakan LKS yang kemarin dikumpulkan boleh diambil. Ya, LKS-nya diambil. Kemudian nanti Pak Hasan akan rekap siapa yang sudah tugasnya sudah lengkap. Nanti kalau tugasnya sudah lengkap, silakan kuota internetnya bisa diambil. Ya, jadi hari ini setelah kalian mengambil LKS, Pak Hasan akan rekap siapa saja yang tugasnya sudah nambah, sudah melengkapi. Nanti besok berarti ya, kuota internetnya bisa diambil. Atau yang kemarin belum sempat ngambil, yang jatah hari Senin belum sempat, hari Sabtu belum sempat ngambil, silakan bisa diambil sekarang nanti. Ya,
Untuk pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, Pak Hasan rasa cukup, tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu banyak, sedikit tetapi bisa dipahami, ya, biarpun sedikit tetapi bisa dipahami, ya. Pesan Pak Hasan, jangan malas untuk belajar, terutama membaca, banyak-banyaklah membaca, terutama di pelajaran selain matematika, ya, karena materinya banyak sekali, materi IPA juga banyak, kemudian IPS, apalagi IPS itu kita sudah sampai ASEAN kemarin, ya, di tema 1, di tema 2 ini kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, kemudian ada pembuatan naskah proklamasi, di mana dan siapa, itu kalian harus tahu. Jadi dengan banyak membaca, maka informasi juga bisa kalian dapatkan. Kemudian Pak Hasan pesan, kalau misalnya ya kalian mendapatkan tugas, kemudian tidak tahu, dicari di buku tidak ada, silahkan cari sumber yang lain. Ya, karena sekarang zamannya sudah semakin maju, sumber informasi bisa dicari dari mana saja. Boleh dicari di internet, boleh ditanyakan kalau misalnya kalian punya buku-buku banyak, cari di buku-buku dan lain sebagainya. Ya, yang paling mudah mungkin bisa cari di internet. Ya, sumbernya banyak. Maka dari itu Pak Hasan pesan, jangan malas untuk membaca, belajar, karena kalian sudah kelas 6. Ya, kalian sudah kelas 6, sudah di akhir jenjang sekolah dasar, sekolah SD, nanti kalian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi persiapkan mulai dari sekarang, mumpung waktunya masih jauh, masih bisa dipakai untuk belajar dan mengejar materi yang belum dipahami. Mungkin hanya itu ya pembelajaran kita di hari ini. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh ditanyakan di grup WA atau bisa di classroom. Oh ya, kemudian untuk tugas hafalan itu kan perkalian itu batas akhirnya sampai akhir bulan Agustus, ya. Kalau yang sudah hafal, silakan hubungi Pak Hasan. Boleh nanti tes hafalannya melalui video call, atau kalau misalnya yang jaringannya sulit atau HP-nya susah, bisa datang ke sekolahan. Ya, datang ke sekolahan, Pak, saya mau hafalan perkalian, boleh. Ya, jadi bisa melalui video call atau datang langsung ke sekolahan. Tetapi jangan bareng-bareng kalau ke sekolahan. Ya, maksimal 2-3 anak. Ya, jangan gerombolan sekolahan semuanya, nggak boleh. Karena kita belum diperbolehkan untuk tatap muka. Ya, jadi pertemuan hari ini hanya itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak, makan yang bergizi, sehat, minum juga banyak, jangan jajan yang sembarangan. Ya, jaga kesehatan tetap. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, ya, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, semoga kita selalu sehat, dihindarkan dari virus COVID-19. Oke, semangat belajar ya, tetap ya. Ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Hasan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar.